Ada cerita pertama juga kita juga mendengar dari orang tua pada waktu zaman Belanda dulu katanya kampung ini dibakar, bumi hangus semua. Kampung habis. Cuma nyisa masjid itu dan satu. Itu. Makanya papan masjid yang sebelah sini itu yang dekat bangunan ini nanti bisa Bapak lihat gimana penghuni yang tidak kasat mata gitu. Ya, jadi perkumpulan jin sedunia Gunung Garang gitu. Ya. Ini kan banyak cerita-cerita yang luar biasa yang kami dapatkan tentang Masjid Kuno itu atau Baitul Ars ya. Pak sempat ceritakan itu. Ada nggak sih cerita-cerita yang tertentu yang membuat Masjid Kuno itu begitu sangat fenomenal? Jadi ada cerita pertama juga kita juga mendengar dari orang tua pada waktu zaman Belanda dulu katanya kampung ini dibakar, bumi hangus semua. Kampung habis. Cuma nyisa masjid itu dan satu. Itu. Makanya papan masjid yang sebelah sini itu yang dekat bangunan ini nanti bisa Bapak lihat udah hitam-hitaman itu katanya masih ada gitu hitam-hitaman itu karena katanya itu begitulah dulu itu habis kampung cuma masjid itu aja ya satu yang nyisa itu. Itu pas dipugar kan yang sudah katanya ada sudah pernah dipugar ya Haji? Belum belum. Kalau masjid itunya belum pernah direnovasi, masih asli sampai saat ini masih alam segala-galanya itu. Kayu-kayunya itu masih tetap gitu. Cuman ada penambahan permanen juga, cuman ditambah gitu, nggak merusak yang itu. Tetap utuh. Tentang sumur itu gimana lagi? Jadi sumur itu ada memang pas di sumur di dekat masjid itu sama. Jadi adanya sumur juga berbarengan dengan adanya masjid itu. Nggak pernah mengenal kering seperti sampai dengan saat ini mau kemarau. Iya, musim kemarau bisa diminum. Bahkan kadang-kadang saya kurang tahu kalau yang mau hajatan itu suka ngambil air dari situ. Hajatan ya bawa mungkin dari kabar semua abang itu cuman sering gitu yang bawa air gitu. Itu nggak tahu persis apa cuman yang jelas banyak lah yang ngambil air itu. Ada nggak cerita-cerita tentang kejadian-kejadian aneh di masjid itu Pak Haji? Jadi sering aneh-aneh gitu ya. Jadi pertama dulu waktu kita dipugar itu ada penambahan renovasi tahun 2006 itu. 2006 direnovasi. Kan itu banyak lampu kuno tuh, lampu-lampu yang besi itu, lampu erekan itu ya. Ketika itu kami waktu bangun itu, rebahan itu, kan ada barang-barang bekas kita jual tuh. Maksudnya mah untuk beli-beli paku. Ada tukang kerongkongan gitu ya. Dijual lah sama kami. Tapi sekitar 2 hari itu dibawa lagi, dianterin lagi. Kata saya, kenapa Pak dianterin? Waduh, saya nyerah. Nyerahnya gimana? Itu pas memang berangkat dari sini kan bawa keroncong itu nggak seberapa itu jumlah mobil saya itu sangat berat. Datang ke sana mobil saya itu mati sampai sekarang 2 hari mobil nggak hidup. Makanya saya barangnya saya kembali lagi ke barang. Itu. Tapi setelah dikembaliin itu katanya mobilnya hidup lagi kata dia. Ya, cerita. Memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa sembarangan juga orang mengambil. Ya gitu. Ya. Dan paling aneh gini Pak, pernah itu dulu saya masih muda itu ya. Itu batang ininya usulnya patah, itu masjid itu patah, udah kelihatan dari bawah. Kata orang tua di situ, "Yuk coba pemuda, kita ngambil kayu ke gunung tuh, kita ganti tuh yang udah patah itu." Jadi kami beberapa orang naik ke gunung ngambil kayu untuk mengganti itu. Tapi setelah kami bawa kayu itu ke tempat masjid itu yang patah itu dicari-cari nggak ketemu. Ngomong alam nggak ketemu sampai nggak dipakai kayu itu. Sampai itu. Coba pas pemuda itu ngambil kayu, kemudian itu palangnya mau diganti, palangnya ada. Maksudnya utuh lagi nggak ada yang patah
Itu udah banyak yang saksinya itu, yang tahu banyak itu waktu itu ya. Dan lagian kadang-kadang gini dulu itu waktu ada rehaban-rehaban kecil, pasti itu ada anak kecil yang ketempelan gitu ya, kemasukan gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin kita biasa itu mah gimana ya dibikin-bikin. Ini orang yang di bawah umur 5 tahun 6 tahun masih ngecom ngomong nunjuk-nunjukin. Si lu jangan ini, jangan lu orang ini kan gitu, aneh kan gitu. Maka kadang-kadang ngeri-ngeri gitu ya. Itu lah. Terus juga yang berfoto di dalam masjid sampai sekarang. Foto. Ya kadang-kadang ya minimal kita itikaf dulu di situ ya. Ya itikaf, sholat dulu 2 rakaat. Istilahnya tahiyatul masjid lah di situ ya. Salat sunnah baru kita mohon izin di situ gitu ya. Mengucapkan insyaallah ada masalah gitu ya. Terus dalam pengukuran karpet itu masjid kuno itu nggak pernah masuk karpet dari dulu gitu. Dipakai karpet apa? Ini pertama kalau kurang karena kurang itu. Waktu 2 tahun yang lalu ada Wakapolda dari Banten ke sini, maksudnya ini ikut itikaf dan sana setelah dia mungkin hamparan agak kurang bagus gitu, dia ngomong langsung ke anak buahnya, tolong diukur ini, kita ganti, bagus ganti itu. Ya diukurlah sama anggota karpet itu. Setelah dibawa itu karpet itu kurang 70 cm. Jadi nggak kepas. Itu komandan saya marah-marah, lu gimana ukurannya? Ya dan kan komandan sendiri tahu kan kita pakai tali rapia tadi kan, itu kan 9 meter, kenapa ya? Nggak tahu. Nah, dia pada seksokan, udahlah saya yang ukur kata komandan, diukurlah sama komandan, diukur, udah begitu, ini pindahin ke belakang, nggak enak lah kalau ini nggak bagus katanya gua. Nah setelah diukur sama komandan, dikirim lagi ke sini, komandan yang ngikut. Ukur lagi? Dia komandan sendiri yang ukur. Begitu beli lagi dia, dikirim ke sini. Kesininya lebih, yang kesananya kurang. Dan saya bilang, itu karpet gimana itu ngukurnya? Gimana Pak Haji? Ininya lebih itu, ukurannya komandan ukur itu, ke belakangnya itu kurang. Waduh gimana ya, dia bingung. Tapi ternyata dari dulu kami juga sering salahin sama teman-teman itu ya. Dulu waktu balik karpet biasa sudah diukur, pas gilirnya dipasang juga nggak pas. Paling sering salahkan kami, lu sih ngukurnya. Kenyataan udah 3 kali buktinya begitu. Itu. Wallahu alam itu juga ya. Itu. Itu. Balik ke Gunung Karang ke Pak Haji gitu kan. Itu penamaan dari Gunung Karang sendiri itu gimana sih Pak? Kok bisa disebut nama Gunung Karang gitu? Jadi wallahu alam memang ini masih dari cerita ya, karena di sini ada kuburan Syekh Karan di sini. Itu menurut cerita bukan karang tapi karan gitu kan. Bukan karang. Tapi wallahu alam, jadi yang masyhurnya kan Gunung Karang. Karena mungkin entah kebetulan entah apa itu memang di sini ada Syekh Karan itu ya. Tapi yang paling utama, yang paling penting itu naik ke sumur itu, seringkali saya tanya itu tamu-tamu yang datang bukan hanya untuk sekedar rekreasi gitu ya. Pada intinya mah kita ziarah kehotelasan tadi Syekh Mansur gitu yang diceritakan awal itu ya. Kenapa begitu? Maka kita kalau hanya untuk main-main ke sumur itu tuh rugi menurut saya, gitu. Capek ngapain kan gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya, nggak ada hikmahnya gitu ya. Buat main-main Bahkan menurut saya tadi jadi gambaran kehidupan. Kena nanjak yang luar biasa, orang yang setengah hati, yang niatnya nggak bulat, nggak bakal naik ke sana. Itu karena saking daruratnya, susah gitu ya. Beratnya medan tantangannya. Kita harus bagaimana, harus dimantapkan dari bawah. Itu. Ya, jadi kalau memang kita niatnya benar, insya Allah setua apapun itu pasti naik. Itu ya. Itu. Tapi masih segar, muda begini, nggak kecil, nggak bakalan. Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang ini ya Pak Haji ya. Nah terakhir Pak Haji gitu kan, minta saran atau kesan ya kan, tentang Gunung Karang bagaimana, tentang menjaga sih bagaimana bisa buat kita semua bahan pembelajaran buat kita.
memang satu ini juga saya terima kasih ininya atas kunjungannya ke sini. Di balik itu juga memang saya senang dengan kedatangan orang yang lebih berpengalaman, bahkan mungkin bidangnya untuk itu ya. Terutama kami juga mohon dibantu gitu ya. Siap. Mohon dibantu yang terutama tentang kebersihannya harus dijaga, dan juga ini tolong, ini jalan ke sini kan yang sangat rusak gitu ya. Aksesnya rusak. Padahal di sini sangat potensi sebetulnya ya untuk tadi wisata religi ya gitu ya. Jadi kalau ini dengan didukung dengan fasilitas infrastruktur yang bagus, saya kira ini pasti jadi income sebetulnya di sini gitu ya. Buat desa Pagar Batu jadi ada masukan gitu ya. Itu jadi intinya itu. Jadi dan mudah-mudahan nah ini juga menjadi alat sambung gitu ya. Alat sambung untuk cerita pertama tadi nggak sia-sia. Alhamdulillah tadi Gunung Karang, menurut cerita Kiai di Gunung Karang itu ada gimana ya, penghuni yang tidak kasat mata gitu. Pokoknya jadi perkumpulan jin sedunia Gunung Karang. Itu jin pusat di Gunung Karang. Terus perkumpulan para waliullah sedunia di Gunung Karang itu ya. Jadi itu cerita yang bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Itu benar-benar karena kita juga mengacu dalam kisah-kisah cerita-cerita yang banyak situs di Gunung Karang itu beberapa. Ada belum nanti Batu Bedil disebutnya. Batu Bedil. Ada juga makam Sepingping. Makam Sepingping itu sepaha gitu ya, kuburan sepaha gitu di sini di Gunung Karang. Seperti yang ceritakan tadi Batu Munara. Batu Munara itu apa situsnya? Itu situs perkumpulan macan. Itunya dari Gunung Anten pun tetap induknya ke sini itu macan. Itu yang ke Sohor itu kan di sana Gunung Anten macan. Padahal induknya ada di sini gitu ya. Ya sebenarnya banyak misteri. Ya. Yang belum kita bisa kupas secara ini, cuma memang ada yang apa ya yang nggak bisa dijelaskan oleh ya mungkin itu tadi kita boleh percaya boleh tidak gitu ya. Itu mau karena juga nggak tahu mitos, nggak tahu apa gitu ya. Mitos jadi kebenaran juga. Yang mungkin itu cerita sebelum tidur, nggak tahu apa kan gitu. Gitu ya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak atas obrolannya, atas informasi yang diberikan Pak Haji ke kita. Semoga nanti bisa bermanfaat buat Solo Ekspor. Amin. Bermanfaat buat kita semuanya. Siapa tahu kita bisa membantu menginformasikan ini terhadap masyarakat gitu, untuk bisa menjaga kebersihannya. Dan siapa tahu bisa didengar oleh pemerintah setempat gitu kan, agar Gunung Karang bisa diperhatikan secara bersama. Benar itu. Terima kasih banyak Pak Haji. Sobat Explore. Terima kasih tadi bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat Pak Haji Demyati ya. Demyati. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen di Explore Media. Terima kasih. Jadi ya kering-kering. Kalau pemandiannya untuk mandi di dalam sana ada tempat mandinya. Jadi biasa disebut ini karokah gitu kan. Air karomahnya diambil dari situ, biasa pada ngambil dari situ. Ada di lokasi? Ada di lokasi Kampung Pasirangin, Gunung Karang. Nama masjidnya Masjid Jami Baitul Aksi. Jadi Baitul Aksi, Kampung Pasirangin, Kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Badasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.